Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dengan saya Nur Mustafida di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank atau disingkat sebagai BLK biasanya ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi untuk materi kali ini kita masuk ke sesi pertama, di mana sesi pertama ini kita sudah mulai aktif untuk perkuliahan secara daring ya Bapak Ibu. Nah sebelum itu saya sampaikan dulu untuk materi yang akan digunakan dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank sudah kami sampaikan dalam RPS. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa membaca RPS, kemudian melihat sumber buku yang bisa atau referensi yang bisa digunakan untuk mata kuliah ini. Selain sumber yang telah disampaikan di RPS, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menggunakan sumber buku lainnya, bisa menggunakan artikel, berita, ataupun website yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun setiap dalam menjawab pertanyaan dalam sesi diskusi, tugas maupun kuis, mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menyebutkan sumber tersebut dalam lampiran daftar pustaka begitu ya di akhir menjawab pertanyaan yang diberikan pada sesi diskusi, tugas maupun di kuis yang sifatnya adalah IC begitu. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan apa sih yang harus Bapak Ibu capai ketika ada di sesi satu ini. Jadi, ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan masuk ke dalam sesi satu di mata kuliah Bank bank dan lembaga keuangan non-bank, Bapak Ibu bisa melihat di sini sesi satu terkait aset keuangan. Jadi materi pertama yang akan kita bahas adalah aset keuangan. Nah, nantinya Bapak Ibu di sesi satu ini akan ada diskusi satu sistem keuangan dan kuis satu yang harus dikerjakan. Mohon nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan sesuai dengan jadwal yang diberikan karena ada batas mengisi begitu ya agar nanti tetap bisa saya berikan nilai. Semakin cepat semakin baik Bapak Ibu sehingga nanti jika ada perbaikan perbaikan jawaban saya juga bisa memberikan perbaikan nilai atas jawaban Bapak Ibu. Baik, pada sesi pertama ini akan dibahas terkait aset keuangan. Jadi nanti harapannya apa sih setelah membaca atau membahas di materi ini? Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan mampu memahami terkait apa sih aset gitu ya. Jadi kalau kita lihat aset itu apa saja khususnya di keuangan dalam bentuk kegiatan ekonomi, kemudian pengertiannya, kegiatan pasar keuangan, serta bagaimana fungsi sistem keuangan. Kemudian mahasiswa juga harus mampu dan memahami terkait konsep tentang bank dan lembaga keuangan, karena materi kita atau mata kuliah kita adalah bank dan lembaga keuangan non-bank, sehingga yang akan dibahas adalah konsep tentang bank dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian nanti di dalam materi akan ada bahasan terkait berbagai aset, aset keuangan, fungsi dari pasar keuangan, sistem keuangan, bahkan metode transfer dana dalam sistem keuangan juga akan dibahas di situ. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat ada file inisiasi, di mana inisiasi ini adalah materi yang bisa Bapak Ibu akses untuk belajar. Kemudian nanti ada materi pendukung seperti video, sudah kami lampirkan juga. Nah, untuk sesi diskusi silahkan dikerjakan Bapak Ibu. Jangan lupa ketika nanti mengerjakan, mohon dilampirkan atau dicantumkan sumber bacaan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian di awal sesi ada kuis satu di mana ini modelnya seperti pemanasan ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti juga diisi kuis satu untuk materi aset keuangan. Baik, saya juga akan menjelaskan sedikit terkait materi yang akan dibahas pada minggu ini. Jadi, tadi sudah saya singgung materi yang dibahas adalah terkait aset keuangan, pasar keuangan, dan sistem keuangan, serta lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kemudian
sebetulnya apa sih eh, kalau kita bicara aset gitu ya, aset keuangan tuh yang seperti apa sih? Kalau kita bicara aset, Bapak Ibu jika sudah mengenal laporan posisi keuangan, aset itu ada di sebelah kiri di laporan posisi keuangan. Nah, sifat aset itu ada beberapa, jadi biasanya kita sebut bisa dikelompokkan dalam aset lancar dan aset tidak lancar. Ada yang menyebutkan juga aset berwujud dan aset tidak berwujud. Nah, itu sama Bapak Ibu, cuma nanti tergantung sifatnya. Kalau kita bicara aset lancar dan tidak lancar, artinya adalah mana yang dia lebih liquid dan tidak liquid. Kemudian kalau aset berwujud dan tidak berwujud, berarti sifatnya ada yang berwujud, bisa kita pegang, barangnya, asetnya itu masuk ke komponen berwujud. Tapi kalau tidak berwujud, dia bisa memberikan nilai kepada perusahaan, tapi wujudnya tidak ada. Nah, di sini pengelompokannya, nah, konsep dasar aset ya, aset berarti segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa dijual dan bisa digunakan untuk mendapatkan uang. Atau istilah lainnya adalah sumber daya organisasi. Nah, aset terbagi atas aset berwujud dan tidak berwujud. Maka kalau aset berwujud itu nilainya sesuai dengan wujud, ada wujudnya nih. Misal bangunan, mesin, dan sebagainya. Kalau tidak berwujud, ini berarti aset yang dia punya nilai tapi tidak berwujud. Misal bisa sekuritas, saham, obligasi, kemudian hak paten, goodwill, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke komponen aset berwujud dan tidak berwujud. Nah, contoh aset keuangan ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau aset keuangan berarti berhubungan dengan investasi, Bapak Ibu, investasi di sisi aset, jadi bisa aset kredit, misal adalah notes notes receivable ya. Kemudian obligasi, obligasi ini bisa pemerintah, obligasi yang dikeluarkan pemerintah, obligasi yang dikeluarkan perusahaan, tergantung kita berinvestasi di mana. Kalau berinvestasi kepada obligasi yang pemerintah, maka obligasinya adalah yang dikeluarkan pemerintah. Tapi kalau obligasi yang kita beli adalah dari apa namanya, perusahaan, ya berarti obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada lagi obligasi syariah atau suku, kemudian saham. Nah, saham juga ada beberapa Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya hati-hati karena di sisi ekuitas juga ada saham begitu ya. Tapi karena kita bicara aset, maka kita bicaranya ada di investasi. Kemudian klasifikasi pasar keuangan tadi juga Bapak Ibu harus bisa menjelaskan apa itu pasar keuangan begitu ya. Maka pasar keuangan tuh banyak sekali Bapak Ibu, tergantung klasifikasinya berdasarkan apa. Kalau di sini ada beberapa klasifikasi, ada 5 klasifikasi. Yang pertama misal klasifikasi dari klaimnya. Ada pasar utang, ada pasar ekuitas. Kemudian ada pasar uang, ada pasar modal. Ini kalau kita lihat dari jatuh tempo. Kalau berdasarkan penerbitan klaim bisa primer, sekunder. Ada pasar kas, pasar berjangka berdasarkan waktunya. Kalau berdasarkan struktur organisasinya bisa pasar lelang, pasar paralel, perantara. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca di RBV ya terkait penjelasan lebih detailnya. Nah, kalau kita bicara terkait sistem keuangan, nah ini sistem keuangan artinya sistem itu kan sudah tertata begitu ya. Sistem itu flow. Nah, artinya kalau kita katakan sistem keuangan berarti flow-nya keuangan bagaimana? Berarti kumpulan institusi, pasar, perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan. Kalau kita lihat, kita bisa melihat data-data ini ada di bursa, begitu ya Bapak Ibu. Jadi sistem keuangan yang sebetulnya dirancang, dijalankan di bursa, begitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri untuk materinya, seperti yang saya sampaikan di awal. Bapak Ibu bisa membaca RBV atau menggunakan sumber yang lain. Begitu, jadi saya ingatkan kembali untuk sesi 1 akan ada sesi diskusi dan kuis yang harus dikerjakan Bapak Ibu. Jangan sampai melebihi waktu yang ditentukan oleh akademik. Gitu ya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menanyakan via email yang sudah saya cantumkan di e-learning ataupun melalui langsung di chat e-learning dengan menyebutkan nama dan mata kuliah yang ditanyakan. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.